Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita di pelajaran Nahwu Mustawa 2 dari kitab Silsilatul Ta'lim Al-Lughat Al-Arabiyyah. Di sini mungkin kita akan memurojaah. Di murojaah kita fokuskan pada kaidah-kaidah aja ya. Kita fokuskan pada kaidah-kaidah ini yang paling penting. Yang kita lihat di sini di yang pertama al-kaidah. Yang pertama di sini al-kalimah. Apa itu kalimah? Apa itu kalimah? Atau apa itu kata? Al-kalimah hiya lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hijaiyah. Adalah lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Misalnya kharaja. Ini yata'allaf, kalimah kharaja yata'allaf min kharaja. Sa'idun. Sa'idun yata'allaf min kalimah huruf minha sin, ain, ya, dal. Fi yata'allaf min fa, ya. Wahyanan takunul kalimah harfan wahidan, dan kadang-kadang kalimat itu tersusun dari satu huruf saja. Misal al-waw, waw, wa, Muhammadun wa Ahmadu, wa, harful ataf. Hadha al-kalimah lafzun yata'allaf min ba'di hurufil hijaiyah. Wal kalimah salah satu anwa'in. Kata itu ada 3 jenis. Imma yakuna ism, imma yakuna fi'il, wa imma yakuna harf. Imma yakuna ism, wa imma yakuna fi'il, wa imma yakuna harf. Ma huwa al-ism, wa ma huwa al-fi'il, wa ma huwa al-harf. Al-ismu kalimatun yusamma. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu bisa ada 3, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Yang ketiga, apa itu isim? Al-ismu hiya kalimatun yusamma biha syahsun aw syai'un akhar, yaitu kata yang dinamakan dengannya seseorang atau sesuatu yang lain. Misalnya Sa'id, nama orang, baitun, nama benda yaitu rumah, hadiqatun, nama benda, dan seterusnya. Al-fi'lu kalimatun. Al-fi'lu huwa kalimatun yadullu ala amalin hadatha fi zamanil madi aw al-hadir aw al-mustaqbal. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan yang terjadi baik di zaman madi, masa lampau, atau hadir, zaman sekarang, atau mustaqbal. Ini fi'il. Misal kharaja telah, ya, fi'il madi. Dhahaba fi'il madi. Yata'allam fi'il mudhari, wal fi'il mudhari yadullu ala zamanil hadir atau mustaqbal. Adapun fi'il mudhari menunjukkan pada waktu sekarang atau yang akan datang. Di sini di fi'il mudhari, kalau kita lihat di sini ada huruf. Kita melihat di sini ada huruf ya di awal itu. Ini ya adalah tanda daripada huruf mudhari. Yang mana ada 4 yang kita pelajari bahwasanya huruf mudhari la budda ayakuna fi awwalihi min 4 ahruf. Harus ada 4 huruf di awalnya. Minha a, nun, ya, ta, atau ana itu. Ini salah satunya itu ya. Al-khamis al-harfu. Apa itu harf? Al-harfu huwa kalimatun yadhharu ma'naha ma'a ghairiha min al-kalimat. Harf adalah kata yang maknanya nampak jelas ketika dia disandingkan dengan selain huruf tersebut dari kata-kata yang ada. Ini tadi kalimat salah anwa baik fi'il maupun baik isim, fi'il maupun harf. Misal ila, wa, fi. Ila ini ke, tidak ada maknanya. Karena kita nggak sandingkan dengan sesuatu apapun. Wa juga nggak punya makna. Kemudian fi di sini tidak punya makna juga. Di, apa maknanya di? Itu yang pertama aksamul kalimah. Kalimah salah satu anwa, ta'riful kalimah wa aqsam. Ta'riful kalimah wa aqsam. Batsani, kita ambil satu-satu. Kita mengetahui tadi bahwasanya al-kalimah yang kasim ila thalathatin ismun wa fi'lan wa harfun, maka di sini kita ambil isim dulu. Apa itu isim? Ismun yadullu ala
Ismun kalimatun yadullu ala, kata yang menunjukkan pada insan, baik itu dia manusia, maka manusia juga adalah isim, seperti Khalidun wa Fatimah, wa Fatimatu. Kemudian hewan juga masuk kepada isim, misalnya Thawrun, kerbau, wa Jamalun, unta, nabatin yadullu ala nabatin, tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, misal tomatin, wakhyar, tomatimu, wakhyarun, tomat dan mentimun. Jamad, benda mati, atau juga bisa benda mati, seperti misalnya qaryatun, nahrun, baitun, dan seterusnya. Qarya, desa atau kampung, nahar, sungai, rumah, kemudian kursi, itu kan benda mati semua. Kemudian wasfun, sifat, seperti khadra, sagirun, kabirun, ba'idun, qaribun, dan seterusnya. Kemudian makna, menunjukkan pada makna, seperti misalnya nasyat, amal. Nasyat, semangat, rajin, amalun, kerjaan, dan seterusnya. Itu adalah tentang isim. Ismun huwa kalimatun tadullu ala insanin, hewanin, tuyurun, nabatin, tuyur yaitu burung-burung, nabatin, jamadin, wasfin, ma'na, wa ma'nan. Jadi silakan dibaca contoh-contohnya di situ. Yang ketiga, kita ambil fi'il. Al-fi'il, kaidahnya itu salah satu anwa'in, ini min haitsu zamani. Al-fi'lu min haitsu zamani yanqasim ila thalathati anwa' wa thalathati aqsamin. Ya al-fi'l al-madi, al-fi'l al-mudari', wal-fi'l al-amara. Wa-fi'l al-amara. Al-fi'l al-madi huwa al-fi'l alladhi yadullu ala amalin hadatha fi zaman al-madi. Fi'il yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, misalnya wasala. Mata wasala Muhammad ams. Jadi tahaqa Muhammad fi kulliyat syariah. Muhammad telah diterima di kuliah syariah. Al-fi'l al-mudhari' wa huwa al-fi'l alladhi yadullu ala amalin fi zaman al-hadir wal mustaqbal. Fi'il yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan, ala amalin fi zaman al-hadir atau mustaqbal, yang menunjukkan pada waktu yang sekarang atau yang akan datang. Seperti ursilu, saya sedang mengirim, adrusu, saya sedang belajar atau saya akan belajar, sa'adrusu. Al-fi'il al-mudhari' yakunu mabdu'an bil hamzah. Bahwasanya fi'il mudhari' itu tanda-tandanya adalah dimulai dengan ini mabdu'an dengan dimulai dengan yang pertama hamzah. Kalau kita lihat di atas itu dengan hamzah, ursilu, adrusu, bin nun. Ini adrusu. Ini fi'il mudhari' atau nadrusu. Atau bil ya. Yadrusu. Nah, kita lihat di sini yadrusu atau bitta. Ini tanda-tanda fi'il mudhari'. Dia harus dimulai dengan huruf mudhari'. فعل الأمر هو فعل الذي يدل على عمل يطلبه المتكلم من المخاطب yang diminta oleh orang yang berbicara kepada lawan bicaranya. Bagaimana kita minta? Misalnya kita minta, ya Muhammad ijlis, wahai Muhammad duduklah. Ya akhi balligh salami ila abik, wahai saudaraku sampaikan salamku. Balligh salam ya abi, sampaikan salamku kepada bapakmu. Ini fi'il dari sisi waktunya dibagi menjadi 3. Fi'il madhi, mudhari' dan amr, atau fi'il secara umum. Ini secara umum dibagi menjadi 3. Madhi, mudhari' dan amr. Fi'il madhi menunjukkan pada masa lampau. Fi'il mudhari' masa sekarang dan yang akan datang. Adapun fi'il amr, masa yang akan datang setelah zaman takallum.
setelah waktu berbicara. Yang mana yatlubuhul mutakallim minal mukhatab. Yang diminta oleh orang yang berbicara kepada lawan bicara kita. Tadi yang ketiga, yaitu harf. Kalau tadi kita udah ambil isim, fi'il, sekarang harf. Harf salah satu anwa'in. Harf salah satu anwa'in. Ini dilihat dari dukhuluhu alal fi'li awal isim. Huruf dipandang dari masuknya dia ke dalam fi'il atau isim, maka dia dibagi menjadi 3. Nau'un yadkhulu alal fi'li faqat, atau nau'un yadkhulu alal ismi faqat, atau nau'un yadkhulu alal ismi wal fi'li. Contoh yang masuk kepada fi'il, misalnya di sini ada huruf jazam, kemudian qad. Qad ini alamat taukid. Yang masuk kepada fi'il madhi atau mudhari', tanda daripada fi'il madhi atau mudhari', kemudian an, lan, kai, ini adalah huruf-huruf nasab. Huruf-huruf nasab itu masuk kepada fi'il. Huruf-huruf jazam juga masuk kepada fi'il. Kemudian yang berikutnya ba, nau'un yadkhulu 'alal ismi faqat. Jenis yang masuk pada isim saja, yaitu huruf jar. Huruf jar pada keseluruhannya masuk kepada isim. Dan ini adalah huruf jar. An, ala, fi, bal, kaf. Ini masuk kepada isim. Ini adalah huruf jar semuanya. Kemudian naun yadkhulu 'alal ismi wal ism. 'Alal ismi wal fi'il, afwan. Naun yadkhulu 'alal ismi wal fi'il. Jenis huruf yang masuk kepada isim dan fi'il sekaligus. Misalnya fa, kemudian al-waw, waw yang huruf ataf. Wa, kemudian summa. Ini juga sama huruf ataf. Ini huruf-huruf ataf juga masuk kepada isim dan juga sekaligus masuk kepada fi'il. Tab itulah tadi pembagian daripada kalimat di dalam bahasa Arab. Misalnya kalimat itu terbagi menjadi 3, ada isim, fi'il, dan harf. Kemudian kita bahas satu-satu secara singkat. Apa itu isim? Bagaimana pembagiannya? Bahasanya isim terbagi menjadi isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada manusia, hewan, dan seterusnya. Kemudian fi'il itu terbagi menjadi 3 dari sisi waktunya atau secara umum. Kemudian huruf dilihat dari masuknya ke dalam isim atau fi'il, dia dibagi menjadi 2, bagi menjadi 3. Ada yang masuk kepada isim secara khusus, ada yang masuk kepada fi'il secara khusus, dan ada yang masuk kepada isim dan juga bisa masuk kepada fi'il. Tapi yang berikutnya adalah al-jumlah. Setelah kita mempelajari kalimat satu persatu, maka susunan daripada itu yaitu jumlah, yaitu kalimat. Kalimat ada 2 jenis. Itu ada kalimat, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah mabdu'atun bismin, adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah al-jumlah al-mabdu'atun bifi'lin. Al-jumlah al-mabdu'atu bifi'lin. Misal, yang mabdu'atun bil isim, jumlah ismiyah mabdu'atun bil isim, contohnya al-azharu kathiratun. Al-azharu kathiratul anwa'. Al-azhar mubtada', dia adalah isim. Kathiratul anwa' khabar, dia adalah mubtada' khabar. Jumlah yang mubtada' khabar dia masuk kepada jumlah ismiyah. Alwanuha mukhtalifatun, warna-warnanya bermacam-macam. Kemudian jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah hiya jumlah mabdu'atun bi fi'il, misal khalaqa, ya dimulai dengan fi'il. Khalaqallahu al-ashjara, khalaqallahu al-insana min at-tin. Al-azhar, nuhibbul azhar, nuhibbu fi'il mudhari'. Kalau ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Nuhibbul azhar. Wahakadha dan seterusnya. Itu pembagian daripada jumlah. Ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim jelas. Kemudian jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Tapi yang berikutnya adalah isim. Isim itu ada 2 jenis dipandang dari
jenis kelaminnya. Ya, ada mudzakkar, ada muannats. Ada mudzakkar, ada muannats. Mudzakkar huwa ismul ladzi yadullu ala dzakarin, yaitu isim yang menunjukkan kepada bentuk laki-laki. Adapun muannats yaitu isim al-ismul ladzi yadullu ala untha, isim yang menunjukkan pada bentuk perempuan. Isim yang menunjukkan pada bentuk laki-laki, misalnya insanin atau ghairi insan. Bisa masuk manusia, bukan cuma manusia tapi selain insan juga. Contohnya di sini sayyadu. Sayyadu adalah pemburu, tukang berburu, orang yang berburu. Dia adalah seorang laki-laki, sayyadu. Seorang laki-laki pemburu. Fa'run tikus, bukan manusia. Kemudian muannas ismul ladzi yadullu ala unsa, insan atau ghairi insan, baik manusia ataupun bukan. Contohnya di sini adalah misal Fatimah, Fatimah insan. Ada tanda, ya kita kenal jelas Fatimah perempuan. Kemudian syabakah, ada tanda tamar butonya di sini, syabakah, ya jaring. Kemudian sauda, ada alif mamdudah di sini, sauda, yaitu hitam. Kubra, ini kubra ala wazn fu'la, ada alif maksura di sini. Kemudian yadun, yadun itu berpasangan. Alamat ta'nis hiya. Kemudian disebutkan di sini tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas itu ada ta marbutah sebagaimana di syabakah itu, kemudian alif mamdudah sebagaimana di sauda, kemudian alif maksura sebagaimana di kubra, kemudian ba'du asma'il muannasa la ala alamat laha, laysa laha alamat, tidak ada tandanya, seperti misalnya yadun. Yadun ini tidak punya tanda, dan orang kebanyakan mengatakan dia adalah tandanya itu ya dia berpasangan. Tapi sebenarnya tidak semua yang berpasangan juga itu muannas. Orang mengatakan begitu itu untuk memudahkan. Dan ini kenapa tidak punya alamat? Ya karena orang Arab sudah mengatakannya seperti itu, simai. Kalau bahasa Arabnya simai, orang Arab sudah mengatakan seperti itu, ya sudah. Wakadzalika udhunun, di sini juga katanya telinga, ain berpasangan, qadam kaki, syams berpasangan dengan bulan, bi'r berpasangan dengan timbanya, narun berpasangan dengan api. Itu tentang isim-isim yang muannas dan mudzakkar. Isim yang mudzakkar yaitu lebih gampang, adapun isim muannas itu punya tanda-tanda khusus. Dan kebanyakannya pakai ta marbutah. Kayak rihlatun bil qitar. Mana kaidahnya? Tapi kita lihat di sini. Isim salah satu anwa. Kalau ini, kenapa tadi isim nau'an? Itu dilihat dari jenis kelaminnya. Kalau ini dilihat dari adadnya, dari adad, dari jumlahnya. Salah satu anwa min haitsu adad itu, ada yang bentuknya isim mufrad, kemudian ada musanna, ada yang al-jama'. Ada bentuk tunggal, ada yang bentuk dua, ganda, ada bentuk jama'. Jama' ini 3 ke atas. Wa huwal ismul ladzi yadullu ala wahidin, menunjukkan pada satu, seperti Umaru, awahida atau satu, atau muannas, wahidun mudzakkar atau wahida yang muannas, nafidah, jendela. Wal musanna wa huwa ismun yadullu ala tsanaini aw tsanataini bi ziyadati alif wan nun, yang tambahan alif dan nun, yang menunjukkan pada isnain, tandanya yaitu yang menambahkan alif dan nun di belakang bentuk mufradnya alif dan nun, atau ya maftuh qablaha nun, ya berharakat fathah, ya maftuh maka qablaha nun, yang sebelum ya berharakat fathah kemudian nun. Misal ar-raqiban, alif dan nun jelas di sini. Kemudian ar-raqibaini, ya dan nun di belakang ini, ya dan nun. Yang mana sebelumnya ada fathah.
Al-qadamani, ada alif dan nun di sini. Kemudian al-qadamaini, ya dan nun. Sebelum ya dan nun di belakangnya ada fathah. Wa ahyanan tuhdhafu nunul musanna, dan kadang-kadang nun musanna itu dihapuskan. Misal qadamaihi. Ini nunnya dihapuskan ketika dia diidhofahkan. Baik, kita lihat keterangannya di sini. Sayadul talibu dzalika bitafsil fi al-mustawa salis, akan dipelajari pada kitab mustawa salis. Tapi kita akan pelajari di mustawa salis, ini mustawa 2. Kitab mustawa 2. Baik, al-jama' huwa ismun yadullu ala adadin yazidu ala tsanain, lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka itu adalah jama'. Misal maqaid, jama' dari maq'adun, bangku-bangku. Al-musafiruna, jam dari al-musafiru. Kemudian al-musafiratu, jama' dari al-musafiratu. Di sini ada jamak taksir. Nanti kita pelajari jenis-jenis jamak. Jadi itu ada isim, dilihat dari adadnya, jumlahnya, maka dia dibagi menjadi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad menunjukkan pada satu atau tunggal, kemudian musanna menunjukkan pada 2. Dan penambahan alif dan nun atau ya maftuh atau ya maftuhin qabla ma qablaha, ya dan nun yang mana sebelumnya itu berharakat fathah sebagaimana di sini tadi. Ini silakan dilihat ar-raqibaini dan al-qadamaini. Kemudian jama' huwa ismun yadullu ala adadin yazidu ala tsanain, ini lebih dari 2, maka dia adalah jama'. Baik, kita pindah ke dars berikutnya. Pelajaran ke-8. Al-qaidah di sini, tahtajul jumlah ismiyah ila ruknain. Baik. Di sini bahwasanya jumlah ismiyah, kalau kita tadi udah pelajari tentang jumlah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah membutuhkan 2 rukun penting yang tidak boleh terlepas di dalamnya. Al-awwal mubtada. Ini rukun yang pertama, ini yang tidak boleh dilepas dari jumlah ismiyah. Watsani al-khabar. Wasani al-khabar. Mubtada, apa itu mubtada? Ismun yaka'u fi awalil jumlah, yaitu isim yang terletak di awal kalimat. Wasumiyal mubtada, kenapa dinamakan sebagai mubtada? Li'annana nabtadi'u bihil jumlah, karena kita memulai dengannya kalimat. Karena dengan kata tersebut, dengan mubtada tersebut kita mulai kalimat. Dengan kata mubtada tersebut kita mulai kalimat. Taib al-khabar, apa itu khabar? Ismun yukmilu ma'nal jumlah ma'al mubtada. Ismun yukmilu ma'nal jumlah, yang menyempurnakan makna kalimat bersama mubtada tadi. Mubtada itu cuma satu kata, itu dia bukan jumlah mufidah. Kalau cuma satu kata harus ada khabarnya. Maka khabar datang untuk menyempurnakan kalimat bersama mubtada. Ini. Wal mubtada marfu'un bid dhamma. Mubtada itu selalu marfu' bid dhamma. Marfu'. Oh ya, udahlah marfu'. Wal khabaru marfu' aidan. Marfu'. Khabarnya juga marfu'. Mubtada marfu', khabar juga marfu'. Mubtada marfu', khabar juga marfu'. Bidhammati aidan. Kenapa pakai dhamma di sini? Karena dia adalah isim mufrad. Tapi kita lihat di sini, an-nahru. An-nahru itu mufrad atau bukan? Karena dia Karena dia mufrad, maka dia pakai dhamma, marfu'nya dengan dhamma. Maka ya silakan dihafal, mubtada marfu'un bid dhamma dan khabar juga marfu' bid dhamma. Atau kalian juga bisa katakan bahwasanya mubtada selalu marfu'un daiman, wal khabar marfu'un daiman. An-nahru shaghirun, ini shaghir juga adalah mufrad. Baik, as-sulahfatu waqifatun. As-sulahfatu waqifatun amaman nahri. Kura-kura ini mufrad, waqifatun ini juga mufrad.
waqifatun amaman nahri. Contoh i'rab di sini. Di sini kita mulai ketika kita belajar jumlah mufidah. Maka di sini sudah masuk kepada contoh-contoh i'rab. Mubtada khabar misalnya di sini an-nahru shagirun. An-nahru, kita ambil satu-satu. Ini satu kalimat ini an-nahru shagirun. Kita ambil satu-satu. An-nahru mubtada marfu'un bid-dhammah. Ini dhammanya. Kemudian shagirun khabarul mubtada. Ya, khabarnya mubtada. Shagirun ini khabarnya dari si mubtada yang ini tadi. Khabarnya mubtada, khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammati. As-sulahfatu waqifatun amaman nahri. Kita i'rab yang ini. As-sulahfatu mubtada marfu'un bid-dhammah. Sulahfat mubtada marfu'un bid-dhammah. Waqifatun khabarul mubtada marfu'un bid-dhammah juga. Segampang itu untuk di awal-awal. Itu secara singkat daripada i'rab. Sekarang kita lihat di dars tsani. Ada kaidah lagi di sini. Ada kaidah lagi di sini. Yati khabarul mubtada mufradan mudzakkaran. Jadi khabarnya ini mufrad mudzakkar idza kana al-mubtada mufrad mudzakkaran. Misal an-nahru shaghir, ma'un nahri qalilun. Ini ma'un nahri qalilun. Ma'un nahri qalilun. Wa yatu khabarul mubtada mufradan muannasan. Mufrad muannasan kapan? Idza kana al-mubtada mufradan muannas. Misalnya sulahfatu dia mufrad muannas, waqifatan ini juga mufrad muannas. Maka di sini Anas sebutkan sebuah kaidah, menyimpulkan sebuah kaidah bahwasanya mutabaqatul khabar 'ala al-mubtada, kesesuaian antara khabar terhadap mubtada'nya itu diantaranya adalah fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Kalau mubtada'nya kita lihat di sini, kalau mubtada'nya adalah mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga muannas. Itu yang pertama. Yang kedua, fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi. Kalau mubtada'nya mufrad, ini mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Seperti ini. Ma mufrad, qalilun juga mufrad. Ini juga sulahfat mufrad, waqifatun juga mufrad. Tunggal, sama tunggal. Kemudian jika musanna sama-sama juga musanna. Misalnya at-talibani mujtahidani, at-talibatani mujtahidatani. Kemudian sama-sama jamak. At-tullabu mujtahiduna. At-talibatu mujtahidatun. Bagaimana jika seandainya gairu akil? Itu yang berakal. Kalau seandainya gairu akil, maka khabarnya kembali ke bentuk mufrad muannas. Misalnya al-kutubu jamilatun. Al-kutubu jamilatun. Tab yang berikutnya pelajaran ke-9. Kita lihat di sini. Kaidahnya yatil mubtada ahyanan musanna. Ya, kadang-kadang musanna. Seperti tadi yang Anda sebutkan. Wa yati khabaruhu musanna aidan. Qul al-fallahani nasyitatani. Jangan dilupa kaidah yang Anda sebutkan di atas tadi. Bahwasanya mutabaqatul khabar ala al-mubtada fi thnain. Al-awwal fi tadhkirihi wa ta'nithihi wa thani fi ifradihi wa tathniyatihi musanna musanna wa jam'ihi. Wa yakun al-khabar musanna mudhakkaran idza kana al-mubtada musanna mudhakkaran. Misal aus-sawrani qawiyan. Dua kerbau yang kuat. Yakun al-khabar musanna muannas. Kapan musanna muannas? Idza kana al-mubtada musanna muannas. Kalau seandainya mubtada musanna muannas, maka khabarnya juga musanna muannas. Misalnya al-fallahatani nasyitatani. Dua orang petani wanita yang rajin. Kemudian alamat raf'il mubtada musanna. Kalau tadi kan disebutkan di mubtada khabar itu diingat bahwasanya wal mubtada marfu'un bid-dhammah.
Ini rafa. Mubtada musanna, ini musanna. Tadi kenapa pakai dhamma? Ana sampaikan karena dia adalah mufrad. Bagaimana kalau musanna marfu'un bil alif wal khabarul musanna al alif. Wa alamat raf'il mubtada al musanna wal khabarul musanna, ini khabar musanna baik mubtada musanna maupun khabar musanna, alamat raf'nya marfu'un bil alif. Contoh i'rabnya di sini, al-fallahani nasyitani. Lihat di sini alif nun. Tanda musanna ya. Silakan dilihat lagi tadi tanda musanna. Kemudian al-fallahani mubtada marfu'un bil alif li'annahu musanna. Nasyitatani khabarun mubtada marfu'un, bukan marfu'un bid dhamma. Kenapa bukan marfu'un bid dhamma? Karena bukan mufrad lagi. Marfu'un bil alif li'annahu musanna. Al-fallahatani nasyitatani. Lihat di sini bentuk muannas. Kalau di sini muzakkar, di sini muannas. Muannas kemudian musanna. Al-fallahatani mubtada marfu'un bil alif li'annahu musanna. Nasyitatani khabarun mubtada marfu'un bil alif li'annahu musanna. Itu secara singkat, silakan dilihat. Dan kita masuk ke ad-darsul hasyir, pelajaran ke-10. Kita lihat di sini kaidahnya. Arafna anna al-jam'a huwa ismun yadullu ala adadin akthar min isnain. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwasanya jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2, akthar min isnain, lebih dari 2. Misal atibba'u, para dokter. Atau ala adadin akthar min isnain, atau jumlah yang lebih dari 2. Misal tabibat, senata ini lebih daripada 2, bentuk perempuan paling bentuk laki-laki seperti tabibatun. Kemudian ada jamak salah satu anwa. Jamak itu ada 3 jamak, ada 3 jenis. Ada 3 jenis jamak. Jamak ada 3 jenis. Apa aja? Ada yang namanya jam'ul mudzakkarin salim, ada jam' muannatsin salim, ada jam' taksir. Tapi kita ambil satu-satu. Apa itu jam' mudzakkar salim? Kenapa dia disebut sebagai salim? Jam' mudzakkar yang as-salim, jam'ul mudzakkar as-salim. Kenapa dia disebut salim? Kenapa? Li'annahu tujma'ul asma'a al-mudzakkarina wa sifatihim. Karena dia terkumpul di dalamnya nama-nama mudzakkar, nama-nama yang bentuknya laki-laki dan sifat-sifatnya. Jam' mudzakkar saliman biziyadati waw dan nun, dengan tambahan waw dan nun. Fi akhir ismil mufrad. Di akhir, tambahan waw dan nun di mana? Di akhir isim mufrad. Fi akhir ismil mufrad. Contohnya Muhammadun, jam'uhu Muhammaduna, muwazzafun, lihat ada waw dan nun. Muwazzafun, jamaknya muwazzafuna. Au biziyadati, atau di sini kata dia biziyadati ya'i maksurin ma qablahu nun, dengan penambahan ya dan nun yang mana sebelumnya adalah kasrah. Kalau ingat ya dan nun, tadi ada musanna juga ya dan nun. Kalau musanna ya dan nun sebelumnya fathah. Kalau di jamak ini, jamak mudzakkar salim, ingat di jamak mudzakkar salim, kalau dia penambahannya, dia di jamak mudzakkar salim, kalau dia penambahan ya dan nun, maka ingat sebelum ya adalah sebelumnya apa? Kasrah, lihat, bukan fathah. Itu pembedanya. Wazzafina, sebelumnya dan nun di sini ada kasrah. Muwazzafina, bukan muwazzafain. Kalau muwazzafain itu musanna, Muhammadain itu musanna. Itu kenapa disebut salim tadi? Karena salim dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya nggak ada perubahan di sini. Bentuk mufrad tetap. Bentuk mufradnya tetap. Muhammadun, muwazzafun, di sini muwazzafun. Muwazzafun juga sama. Huruf-hurufnya masih sama, tidak ada perubahan. Hanya ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kenapa ditambahkan waw dan atau ya dan nun? Nanti kita pelajari. Karena di sana ada alamat yang marfu, mansub dan majrur. Itulah dalam isim.
Jam' muannas salim, apa itu jam' muannas salim? Kenapa disebut salim? Sama kayak tadi, salim karena bentuk mufradnya adalah tetap, tidak ada berubah-ubah. Tujma'ul asma wa sifatil muannasah, dan gabungkan nama-nama atau sifat-sifat perempuan. Apa tandanya? Tandanya yaitu ziyadah alif. Tandanya adalah ziyadah alif wa ta'i maftuha. Alif dan ta maftuha fil ismil mufradil muannas. Dari bentuk mufrad muannasnya, bentuk mufrad yang enggak berubah, tinggal ditambahkan alif dan ta maftuha. Ba'da hadfi ta ta'nis, setelah menghapuskan ta marbutonya, ta ta'nis al marbutoh. Misalnya at-tabibatu, ya, tinggal kita hapuskan ta marbutonya, kita tambahkan alif dan ta maftuha, maka jadilah at-tabibatu. Waqifatun, kita hapuskan ta'nis al marbutonya, jadilah waqifatun, kita tambahkan alif dan ta maftuha. Itu. Tapi yang jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Hadalah jam'u ya'ti bitaggirin fi sigatil mufrad. Kenapa dia dinamakan sebagai jam' at-taksir? At-taksir artinya pecah, hancur lebur. Karena apa? Karena bentuk mufradnya mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Perubahan yang berubah total dari bentuk mufradnya. Jam' ya'ti bitagir, dan merubah dari siga mufrad, bentuk mufradnya berubah. Misalnya rajulun, nah, itu lihat rajulun, nggak ada tambahan di belakang, dia malah diubah jadi rijalun, fathahnya diubah jadi kasrah. Jim dhamma di sini diubah jadi fathah, ini fathah diubah jadi kasrah, kemudian tambahkan alif di sini. Tabibun atibba, kayak gini. Ini tidak punya apa, jadi tidak beraturan di sini, jamak yang tidak beraturan. Kemudian berikutnya adalah al-mubtada jam' wa khabar. Mubtada jamak dan khabarnya. Tapi kalau tadi mubtada khabar di bentuk mufrad marfu bid dhamma, mubtada berbentuk musanna marfu. Mubtada dan khabar marfu dengan alif pada bentuk musanna. Tapi kita lihat pada bentuk jamaknya ini. Idza kana al-mubtada jam' mudzakkarin salim, kalau dia jamak mudzakkar salim, yakunul khabar jam'an, maka khabarnya juga adalah jamak. Misal al-muwazzafuna mashghulun, kalau di sini jam' mudzakkar, ini marfu, sini juga marfu. Marfu dengan waw, marfu dengan waw. Idza kana al-mubtada jam' taksiran, kalau mubtadanya jam' taksir, lil uqala, jama' taksir, berakal, yakunul khabar jam'an, kalau dia berakal maka jama' taksirnya, misalnya atibba kan para dokter kan berakal, bukan seperti kitabun kutubun, buku nggak berakal. Yakunul khabar jam', maka khabarnya juga adalah jam'. Contohnya ar-rijalu naimuna, ar-rijal kan jama' taksir, naimuna ini juga jam', marfu dengan waw di sini. Di sini marfu dengan dhamma. Idza kana al-mubtada jam'ul muannas jam' muannasin lil akil. Jam' muannas lil akil. Yakunu al-khabar jam' muannasan aidan. Maka khabarnya juga jam' muannas. At-tabibatu mahiratun. Para dokter perempuan mahir, cepat, cerdas. Mahir ini. Apa cekatan atau apa? Mahir, pokoknya mahir. 4. Idza kana al-mubtada jam'an li ghairi akil. Kalau seandainya mubtadanya adalah jamak tapi ghairi akil, tidak berakal. Yakunul khabar mufradan muannas, maka khabarnya adalah mufrad muannas kalau jamaknya ghairi akil, seperti tadi al-kutub jadidah. Al-kutub jadidatun. Al-kutubu maftuhatun. Seperti sini al-asiratu, al-asiratu nazifatun. Al-asirah jamak dari sarir, nazifatun.
Sarir artinya ranjang, ranjang-ranjang. As-sayyaratu mobil-mobil. Lihat di sini ada alif dan ini jamak taksir, marfu bid dhamma. Kemudian jamak muannas salim. Kemudian sini jamak muannas salim. Tapi dia gairu akil, maka dia jadida. Apakah khabarnya dia adalah bentuk mufrad muannas. Tapi kita lihat di sini yang kelima, al-mubtada' marfu'un wal khabaru marfu'un wa alamatu raf'il waw. Dia marfu' dengan waw. Kapan marfu' dengan waw? Yaitu jika mudzakkar salim. Misal muwazzafuna, di sini contohnya mashghuluna, marfu' bil waw, muslimuna, katsiruna. Wa amma jamak taksir, adapun jamak taksir, alamat raf'inya adalah dia marfu dengan dhamma. Itu jamak taksir. Misalnya ar-rijalu, lihat di sini. Ar-rijalu naimuna, nah ini jamak naimuna. Di sini jamak mudzakkar salim. Kadzalika jamak. Kenapa pakai jamak mudzakkar salim? Karena ini akil. Jamak muannas salim, begitu juga jamak muannas salim alamat rafih adalah dhamma. Ini anak pakai hijau. Nah, misalnya at-tabibatu, ini pakai dhamma. Di sini juga jamak muannas salim, at-tabibatu mahirat. Kalau di sini jamak muannas salim, tidak mungkin di sini kita pakai jamak mudzakkar salim. Ingat ya, di sini tidak bisa pakai jamak mudzakkar salim. Al-murabbiyatu mahiratun, di sini lihat jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dia marfu'nya dengan dhamma. Maka kita tarik kesimpulan bahwasanya jamak muannas salim dan jamak taksir kedua-duanya marfu' dengan dhamma. Adapun jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim itu marfu' dengan waw. Kita lihat di sini contoh i'rabnya. Al-muwazzafuna mashghulun, al-muwazzafuna mashghulun. Kita lihat di sini al-muwazzafuna mubtada' marfu'un wa alamat rafihi al-waw. Kenapa waw? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Mashghuluna marfu' dengan waw juga kita lihat di sini. Yang khabarul mubtada' wa alamat rafihi al-waw, marfu'un bil waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Tapi kita lihat yang bentuk jamak taksir. Ar-rijalu naimuna. Ar-rijalu mubtada' marfu'un bid dhamma. Kemudian naimuna khabaru mubtada' marfu'un bil waw li'annahu, kenapa dia marfu'un bil waw? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Tabibatu waqifatun, tabibatu mubtada' marfu'un bid dhamma. Waqifatun khabaru mubtada' marfu'un bid dhamma. Al-asiratu nazifatun. Ya, ini jamak taksir ghairu akil, kemudian khabarnya yaitu mufrad muannatsan. Al-asiratu mubtada'. Al-asiratu mubtada' marfu'un bid dhamma. Kita ketahui bahwasanya jamak taksir marfu' bid dhamma. Nazifatun. Adapun kalau dia bentuk mufrad baik mufrad mudzakkar atau muannas tetap juga marfu' dengan dhamma. Marfu' bid dhamma. Oke, sampai di sini para asatidzah sekalian. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan faedah pada kita dan kita bisa memahami apa yang dipelajari di sini. Waffaqana Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.